Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben dalam acara Om Ben yang dibuat komunitas LPC. Oke, pada malam hari ini saya akan coba sedikit membahas apa yang terjadi dalam indeks kita ya, yang menurut saya sangat anomali sekali pada hari ini, di mana hampir semua saham-saham yang unggulan, saham-saham yang telah terbang selama beberapa saat ya. Kita tahu saham yang dari rally dari November, Oktober sampai ke Januari awal, dan akhirnya pada sekarang rata-rata saham itu ARB ya. Jadi banyak sekali saham-saham ARB yang terjadi di market kita pada hari ini ya. Saya akan membahas pada malam hari ini. Saya akan mencoba memberikan insight saya ya, supaya teman-teman mendapat gambaran yang cukup ya untuk mengarungi market pada keesokan harinya ya. Seperti biasa teman-teman bisa join ke grup para pencari cuan ya di sini ya. Silahkan join di sini ya, grup para pencari cuan teman-teman. Kita bisa belajar bersama, kita bisa share bersama, dan saya akan membagikan insight-insight saya, apa yang saya punya, yang saya bisa bagikan secara gratis akan saya berikan kepada kalian ya. Sesimpel seperti itu aja ya. Jadi jangan lupa join ya. Untuk YouTube ini silahkan like, subscribe, dan share video ini ke banyak-banyak teman yang lain, supaya masing-masing dapat mengerti, dapat mendapatkan manfaat yang cukup berarti dari IHSG kita ya. Ayo kita mulai pada malam hari ini. Oke, ini teman-teman saya mau tunjukkan buat teman-teman, ini adalah list dari investing.com ya, dimana ada list saham-saham yang hari ini ARB ya. Dan kita lihat di sini adalah saya mengambil saham-saham yang paling aktif ditransaksikan ya. Kita lihat di sini yang ARB ada Antam ya, kemudian ada BRI Syariah, BRIS ya, kemudian PTPP ini juga hampir ARB ya, Wika juga hampir ARB seperti itu, kemudian TINS hampir ARB ya, TINS ARB ya, kemudian Inco, BPKP ya, juga untuk ini Bank Rakyat ini sepertinya Agro ya, ini Agro, dan ini INKP ya. Jadi terlihat sekali bahwa didominasi oleh saham-saham yang sudah ngebus rally selama beberapa saat ya. Di sini saya mau bilang teman-teman, ada yang anomali di market kita ya. Saya akan coba bukakan sedikit ya. Di dalam ini saya sudah bikin di sini ya. Di sini ya, teman-teman bisa lihat bahwa ada anomalinya adalah ketika IHSG-nya ini ya, IHSG-nya hijau ya, seperti itu. Sebentar, maaf. Ya, ketika IHSG-nya hijau, tetapi malah saham yang turun lebih banyak daripada saham yang naik. Ini menjadi anomali dari market yang saya sudah bilang dari YouTube saya kemarin, bahwa market ini market yang anomali ya. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah IHSG-nya hijau tapi saham yang turun itu lebih banyak ya, dan itu sudah terjadi dari minggu lalu ya. Ini saya melihat market kita ini menjadi market yang sedikit warning ya. Ditambah teman-teman mesti ketahui bahwa ada saham-saham dari Bakri, saham-saham 50 ya, seperti Dewa, kita lihat Bumi Energi, BRMS, dan terakhir BNBR ya. BNBR ini juga bangun dari 50, BP juga bangun dari 50 terakhir ya. Jadi ini menjadi warning bahwa saya melihat bahwa market kita ini menjadi market yang kurang sehat sudah ya, dimana sudah mencapai puncak, tapi sepertinya memang akan terjadi koreksi dan hanya menunggu waktu saja. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya. Saya nggak menebarkan fear, sekali lagi saya hanya bilang teman-teman mesti berhati-hati dengan market kita ya. Mesti berhati-hati bahwa market kita ini berpotensi untuk mengalami koreksi ya. Koreksinya bisa jadi koreksi yang cukup sehat, tapi yang jadi masalah adalah saham-saham sekarang berada di area resist ya. Bahkan saya mau bilang bahwa beberapa saham ya, saya akan coba bukakan seperti Wika ya. Saham ini berada di area di harga yang lebih tinggi ya dibandingkan sebelum terjadi COVID-19 ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ya, di sini terlihat bahwa di akhir dari ini ya, akhir tahun terlihat bahwa ketinggian Wika ini sampai di 2100-an ya, tapi sekarang sudah mencapai 2400 ya, seperti itu 2350 sampai 2400 kalau nggak salah ya tertingginya. Artinya sudah lebih tinggi daripada sebelum Covid ya. Ini sebelum Covid ya, ini sebelum Covid, dan ini sesudah Covid. Dan teman-teman mesti ketahui bahwa yang perlu diperhatikan adalah terjadi keanehan di mana setelah Covid malah marketnya lebih bagus daripada sebelum Covid, seperti itu ya. Padahal kita ngerti bahwa
COVID ini memukul hampir semua lini dari usaha di Indonesia ya, termasuk BUMN dan lain sebagainya, termasuk juga proyek-proyek konstruksi. Sebenarnya banyak yang terpending gara-gara COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Malah apa ya? Menurut saya marketnya ini merespon dengan luar biasa seperti itu ya. Dan teman-teman mesti ketahui bahwa di dalam market kita ini keadaan di lapangan ya, keadaan di perusahaan itu tidak tercermin biasanya di dalam harga sahamnya. Sekarang sudah dipisahkan seperti itu ya. Jadi artinya karena bandar butuh mencari keuntungan ya, perusahaan butuh juga mencari keuntungan lewat apa? Lewat saham yang digerakkan ini ya. Ketika mereka mencapai puncaknya, maka mereka akan taking profit. Dan yang terjadi hari ini simple menurut saya. Kenapa terjadi bantingan-bantingan mau di banyak saham yang di yang lebih di yang sudah rally ya. Kenapa terjadi bantingan-bantingan? Karena mereka bandarnya juga taking profit. Nah, kenapa saham-saham seperti BRI ya, kita lihat di sini ya, saham-saham seperti BBRI ya, kemudian saham Pegas ini masih bisa dijaga ya, karena saham ini masih ada, menurut saya masih ada kepentingan ya, masih ada kepentingannya, tapi nggak menutup kemungkinan besok akan ikut diguyur juga. Nah, ini jadi sinyal yang bahaya kalau teman-teman memiliki harga di pucuk ya, memiliki harga di atas, dan teman-teman sudah all in ya. Yang saya sangat sedih juga banyak dari teman-teman yang baru masuk dalam trading ini dan memakai jasa-jasa seperti pinjaman online ya, seperti gadai dan lain sebagainya, menggadaikan asetnya untuk masuk ke dalam saham karena berpikir saham bakal terus naik. Teman-teman mesti ketahui bahwa di dalam saham itu nggak ada yang terus naik ya. Akan terjadi koreksi-koreksi seperti itu ya. Teman-teman mesti ngerti seperti ini. Wika contohnya ya, Wika ini memang berhasil break dari garis ini ya, dari garis downtrendnya ya. Ketika break ini dia turun, itu wajar sekali. Karena apa? Karena bandarnya taking profit. Ketika orang sudah berbondong-bondong, wah ini sudah sahamnya breakout, bakal terbang tinggi, ada momentum SWF seperti ya. Contohnya WSKT, contohnya saya mau lihat WSKT ya. Sudah ada sudah ada sentimen SWF seperti itu ya. Teman-teman mesti ngerti bahwa sentimen dipakai bandar untuk taking profit. Ini simple adalah taking profit dari bandar ya. Bandarnya TP seperti itu ya. Ya boleh dong bandarnya, karena apa? Bandarnya sudah menerbangkan waskita ini dari bawah ya, dari sini ya. Dan ini sudah uptrend sekali ya. Dan tidak ada koreksi yang berarti, wajar dong kalau koreksi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau teman-teman sangkut di pucuk dan terjadi koreksi. Itu yang teman-teman mesti ngerti dan mesti berbahaya sekali ya. Saya mau bilang buat teman-teman, jika teman-teman memang sangkut di pucuk, ada baiknya teman-teman mulai merevisi ya, mulai merevisi target, mulai membenerin porto. Dan saran saya adalah jika marketnya dihajar ke bawah lagi ya, buang sebagian untuk apa? Untuk melakukan average down di bawah dan sell on strength. Kalau teman-teman memang berani untuk cut loss, lebih baik cut loss dulu, nggak apa-apa. Jadi ini menurut saya saran ya, sebagai saran aja, sebagai saya melihat dari market yang seperti ini, market yang nggak nyaman ya, seperti itu ya, dengan tekanan yang begitu besar, maka saran saya adalah sell on strength ya, seperti itu. Karena tekanannya seperti ini menjadi hal yang sangat berbahaya sekali buat market kita ya. Dan kita lihat juga Antam ini saya sudah peringatkan di video yang kemarin ya, Antam, Bris, Agro, Tins itu berpotensi untuk membentuk candle koreksi ya, candle koreksi seperti ini. Dan ternyata memang overnya sangat tebal sekali, artinya 1,3 juta lot ya, seperti itu. Artinya banyak tekanan jualnya ya, memang dipaksa untuk turun. Dan ARB dengan candle yang seperti ini nggak menutup kemungkinan untuk menyentuh area 2700 sampai 2500 seperti yang saya lihat ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati. Market ini saya nggak menebarkan fear sekali lagi, tapi teman-teman harus bersikap bijak dalam menghadapi market ya. Kalau teman-teman sangkut di area atas ya, teman-teman mesti ngerti bahwa Antam ini memang sudah all time high ya, Antam all time high seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ngerti kalau saham-saham all time high gini ya, jangan ngejar dengan full porsi. Kalau teman-teman agresif ya, kalau sangkut adalah suatu hal yang normal menurut saya. Jadi saya pikir ini ironi. Saya sudah memperingatkan bahwa akan terjadi saya takut akan terjadi tragedi farmasi tahap kedua ya, dan ternyata terjadi beneran di banyak saham seperti itu ya. Yang saya khawatirkan saham yang sudah rally ini akan terkoreksi ya. Jadi saya pribadi lebih memilih untuk tidak terlalu agresif ya. Saya sudah memang ada masuk di Antam, tapi saya belum full porsi, dan saya akan coba melakukan tindakan penyelamatan ya buat member-member juga yang sudah masuk, dan akan membuat range yang cukup lebar ya untuk kita bisa melakukan penyelamatannya. Jadi teman-teman mesti ngerti di sini bahwa jika teman-teman sanggup di pucuk dan all in ya, maka lebih baik teman-teman lepasin dulu ya.
Karena apa? Karena kita nggak pernah ngerti dasarnya sampai seberapa. Ya memang ada sentimen nikel dan lain sebagainya, tapi jangan pernah lupa bahwa bandar bisa memanfaatkannya untuk taking profit. Itu yang teman-teman nggak boleh lupa ya. Jangan terlena dengan apa ya, omongan tokoh-tokoh dari saham ya, omongan public figure yang sekarang banyak posting-posting soal saham yang seolah-olah mereka mengerti, seolah-olah mereka apa ya, seolah-olah mereka memberikan contoh yang baik. Tapi teman-teman mesti perhatikan ketika mereka posting, perhatikan sahamnya sudah rally atau belum. Kalau sudah rally dan apalagi postingnya dengan fundamental, ya menurut saya sangat bullshit sekali seperti itu ya. Kalau sahamnya belum rally itu boleh ya, tapi kalau sudah rally ya menurut saya itu sebagian dari pom-pom ya. Dan teman-teman mesti ngerti bahwa kita nggak pernah ngerti, yang saya kemarin bilang, kita nggak pernah lihat puncak dari saham itu di mana. Makanya kita harus hati-hati ya kalau masuk di area pucuk ya, dan sudah seperti ini di mana MA 10-nya udah jauh gini ya, ya mesti berhati-hati ya. Terlebih lagi seperti BRIS ini sangat wajar sekali kalau terkoreksi ya. Ini juga sama ya, sudah mencapai area resist kuatnya ya, dan kalau koreksi ya wajar sekali. Mungkin teman-teman bilang, oh fundamental BRIS bakal apa ya, sampai 5.000 ke atas ya. Ya boleh-boleh aja, tapi untuk sampai ke 5.000 koreksi juga boleh dong. Nah seperti itu. Dan seberapa kuat sekarang teman-teman menahan apa ya, koreksi dari BRIS? Seandainya dia memang terkoreksi sampai 2.500-an ini, apakah teman-teman sanggup? Itu pertanyaannya ya. Saya apa ya, pengen teman-teman itu menyadari bahwa teman-teman harus melindungi aset kalian ya. Saya akan coba kutip dari seorang apa ya, tokoh saham yang bagus sekali ya. Bentar saya carikan. Ya, ini saya kutip dari teman, ada yang sharing ya, quote of the day. Dia bilang the elements of good trading are 1. Cutting losses, 2. Cutting losses, and 3. Cutting losses. If you can follow these 3 rules, you may have a chance. Artinya apa? Good trading itu, trading yang baik itu adalah dengan manajemen resiko ya. Kalau kalian bisa mengurangi resiko seperti itu ya. Dan satu lagi yang ini, jangan berfokus pada mencari uang saja, tapi fokuslah untuk melindungi apa yang kamu punya. Artinya teman-teman, manajemen resiko itu sangat penting dalam trading. Ini yang teman-teman mesti ketahui dan teman-teman harus paham. Di trading kalian, di sekuritas kalian itu harusnya ada yang namanya fitur stop loss ya, atau automatic order, di mana kalian bisa membatasi resiko dengan auto sell. Itu yang harus dilakukan. Tapi yang terjadi sekarang adalah jika sahamnya turun nggak pernah di sell, karena berpikirnya sahamnya bakal naik nih, bakal naik terus, tidak pernah memanajemen resiko. Itu yang terjadi dalam kalian hari-hari ini ya. Saya melihat banyak sekali orang terjebak di saham-saham yang sudah naik kencang dan akhirnya saku di atas. Karena apa? Tidak pernah menghitung resikonya, tidak pernah mau cut loss, tidak pernah mau mengakui kesalahan. Jika sudah salah ya cut loss ya, dan pakai money management untuk masuk dalam sebuah saham ya. Saya kemarin mengajari ke teman-teman di grup premium, kalau sudah sampai di area resist gini, mulai jangan agresif, kurangin porsi, kurangin cash yang kalian pakai, jangan masuk 100% ya, kurangin maksimal 5% aja. Tujuannya apa? Ketika terjadi koreksi, kalian bisa mulai entry ya. Jadi ini yang terjadi di dalam market kita. Jadi simpel, kenapa market kita terkoreksi hari ini, banyak saham-saham yang sudah rally ternyata ARB. Karena simpel, bandarnya memutuskan untuk cukup ya, untuk cukup memberikan kebaikan. Ingat, tidak ada bandar baik dalam dunia saham ya. Bandar baik adalah bandar yang belum taking profit. Kalau sudah taking profit, dia akan merasa apa ya, teman-teman akan merasa dia benar yang jahat seperti itu ya. Jadi ini kembali lagi, teman-teman harus memahami dan menyadari semuanya ya. Jadi saya pengen teman-teman punya apa ya, mindset yang dewasa ya. Ketika teman-teman lihat ya, besok misalnya saya mau lihat, teman-teman mau tunjukkan, kalau misalnya seperti Antam seperti ini ya, bagaimana kalau sudah sangkut ya seperti itu ya. Ya simple, untuk besok ya saran saya ya sudah teman-teman mulai berani untuk cut loss, mulai buang ya. Hati-hati sekali kalau open dan diguyur ke ARB ya. Saya mau kasih satu tips teman-teman, jika sebuah saham mau mantul dan niat memantul, itu akan memantul dengan cepat ya. Saya akan kasih lihat Antam di chart menitanya hari ini ya. Saya akan coba tunjukkan buat teman-teman biar bisa teman-teman sedikit memahami ya tentang apa ya, kinerja dari bandar ya. Ini kita lihat ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau sebuah saham itu ARB ya dan memantul dengan cepat ya, ini ada pantulan ya, terlihat sekali ini ada pantulan ya seperti ini ya. Ini berarti memang apa ya, menolak ARB ya, menolak ARB ya, seperti itu. Tapi kalau sudah naik ke atas dan kemudian turun ya, kita lihat kemudian turun, dan turunnya ini pelan-pelan ya, turunnya pelan-pelan ke ARB, kemudian naik dikit dan turun lagi. Ini berpotensi ARB ya. Karena apa?
ada tekanan jual yang besar, yang masif. Saya mau bilang bahwa teman-teman, kalau bandar mau mantulin itu ya cepat seperti ini, seperti tadi pagi ya, mantul lalu naik seperti itu ya. Jadi buat besok, buat semua saham ya, kalau besoknya mantul dan tidak naik, itu sinyal yang bahaya sekali buat teman-teman, apalagi berkutat di ARB. Dan ini terjadi di saham BRIS ya, saham BRIS dan saham agro ya hari ini ya, terlihat memang lebih banyak berkutat di area ARB ya. Ini di sini lihat ya, ini mantul ke atas tapi turun lagi ya seperti ini, kemudian mantul dan turun lagi ya. Dan kemudian sepanjang hari ya, dari ini teman-teman lihat ya, dari jam 10 ya, dari jam 10 sampai closing ya, sampai closing ini ARB terus ya, ARB seperti itu ya, di area ARB ya. Ini bahaya kalau seperti ini, teman-teman harus berani kabur, jangan malah serok seperti itu ya. Seroklah kalau sahamnya itu mantul dengan cepat seperti itu ya. Jadi kalau sahamnya nggak mantul dengan cepat, bagaimana yang terjadi? Kalian harus berani yang namanya cut loss ya, harus berani yang namanya jual ya. Ini cara untuk mengamankan ya. Jangan berpikir oh ini BRIS bakal bagus ya. Ya benar bakal bagus, tapi kalau memang nanti mau ke 5.000 tapi harus turun ke 2.000 dulu, itu bagaimana? Apakah teman-teman siap menahan resikonya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi pada hari ini saya akan membuat sedikit perenungan buat teman-teman ya. Jadi besok yang terjadi adalah seandainya memang ARB lagi, teman-teman harus mengerti dan bersikap ya, harus berani cut loss ya. Karena apa? Dengan kartu saya punya fresh money dan gunakan itu untuk membeli saham-saham yang lain yang masih berpotensi ya, dengan pengertian yang baik, dengan edukasi yang baik. Makanya saya mau bilang ke teman-teman, buat teman-teman di sini yang nggak punya grup saham yang sehat ya, silakan kalian menurut saya kalian harus bergabung ya, harus bergabung ke grup yang sehat ya. Seperti ini kalian silakan bergabung ke para pencari cuan ya, silakan bergabung di sini teman-teman ya. Saya akan membagikan banyak hal ya, saya akan membagikan banyak hal di sini. Saya akan membagikan motivasi buat kalian, hal-hal yang benar buat kalian supaya kalian bisa trading ya, seperti itu ya. Kalau kalian memang berminat untuk ikut ke dalam grup yang berbayar, silakan untuk join ke kita. Saya nggak ada paksaan, tapi at least kalian punya komunitas yang sehat, punya hal yang bisa kalian tanyakan dengan sehat ya. Jadi jangan ikut-ikutan di luar sana ya. Di luar sana mau pom-pom mau apa terserah ya. Ada yang bilang saham ini, saham film mau ke area 1.000 dan lain sebagainya, saya masih simpan, saya terus beli dan lain sebagainya. Itu bullshit sekali, karena ya itulah kenyataannya ya. Mereka berpromosi supaya apa? Supaya kalian beli, banyak yang beli dan mereka bisa jualan. Itu kenyataan yang terjadi dalam dunia saham kita ya. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi menurut saya yang terbaik adalah sekarang kalian harus mulai introspeksi diri ya, pelajari baik-baik ya. Kita saya berikan banyak hal di dalam YouTube PPC ya. Saya berikan banyak hal di YouTube PPC ya. Kalian silakan teman-teman silakan ini ya, bergabung di channel PPC ya. Silakan channel PPC, silakan di sini ya. Kita banyak memberikan banyak memberikan informasi-informasi ya. Teman-teman bisa lihat ini video-video yang ada di kita ya. Teman-teman bisa baca ya, teman-teman bisa dengerin semuanya. Ini adalah video-video yang berguna buat teman-teman untuk belajar seperti itu ya. Jadi dan di YouTube ini juga banyak channel yang bagus juga yang lainnya ya, yang teman-teman bisa pilih, yang teman-teman bisa dengerin untuk teman-teman belajar dan teman-teman mengerti di mana teman-teman harus mengedukasi diri ya, seperti itu ya. Jadi saya mau sampaikan hari ini, hati-hati dengan market besok ya. Masih ada tekanan ya, menurut saya masih ada kejutan-kejutan yang bakal terjadi, dan hati-hati ketika sahamnya ARB. Kalian harus mengerti apa yang harus kalian lakukan ya, dan disiplin dengan apa yang harus kalian lakukan ya. Saya mau ingetin sekali lagi, kembali lagi saya selalu mengingatkan buat teman-teman di sini, aturan main kita ya, aturan mainnya, rule-nya ini sebenarnya, rule of the game-nya saya sudah jelasin ini dari Natal yang lalu ya. Teman-teman mesti ngerti bahwa ini adalah menurut saya ini adalah rule-nya sekarang ya. Kalian harus punya cash ya, kalian harus pilih saham yang uptrend, jaga porsi dan jangan serakah ya. Ketika yang lain panik sell, kalian harus berani untuk panik buy. Tapi perhatikan baik-baik, jangan sampai bener-bener kalau nggak mantul ya jangan dibeli. Seperti itu, kalian harus punya edukasi yang benar soal trading yang benar ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan pada hari ini. Semoga berguna buat teman-teman ya. Video yang singkat ini, hati-hati teman-teman, market kita masih dalam tekanan yang besar di area resist terutama ya. Jadi IHSG butuh koreksi. Ketika IHSG koreksi, otomatis semua saham akan terkoreksi. Dan inilah saatnya dimana teman-teman diuji. Kalian sudah dikasih saham yang uptrend dari akhir Oktober sampai ke Januari ya. Saya sering bilang terjadi uptrend yang luar biasa ya. Saya kemarin sempat bikin di sini ya, sempat bikin materi yang lalu ya.
saya akan coba tunjukkan apa masih ada. Ya ini seperti ini ya, bahwa IHSG kita selama Desember sudah menguat 7%, rata-rata cuma 4%, ya sudah kuat 7%. Artinya apa? Artinya sudah ada bonus-bonus yang diberikan oleh bandar ya. Kita dinabubukkan oleh bandar, kita nggak sadar bahwa market sudah rally terlalu tinggi ya. Kita terus beli dengan harapan marketnya bakal naik, padahal teman-teman lupa bahwa selalu ada yang namanya koreksi karena apa? Bandarnya juga butuh taking profit ya. Teman-teman harus sadar dengan kenyataan seperti ini. Dan selama kuartal keempat IHSG sudah naik 23%. Artinya apa? Sudah naik terlalu tinggi. Sudah wajar sekali kalau IHSG terkoreksi. Dan teman-teman jangan lupa kalau ARA itu sekarang 25%, ARB itu cuma 7%. Artinya apa? Kalau ARA sekali seperti kemarin ya, TINS bergerak naik 20%. Ya wajar kalau TINS ARB 2 kali 3 kali itu sangat wajar sekali. Karena apa? Ya arahnya 25%, ARB cuma 7% ya, seperti itu. Itu harus kalian waspadai dan sadar ya teman-teman ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan, semoga berguna ya. Silahkan teman-teman merenungkan, silahkan teman-teman menganalisa ulang dan merevisi semuanya ya. Kita harus belajar dari market kita. Kalau kita tidak belajar, maka saya rasa teman-teman juga nggak akan pernah sukses di market ini ya. Itu aja dari saya. Selamat hari Senin, selamat malam, dan tetap semangat teman-teman. Tetap belajar dan disiplin dengan market, dan kita mau belajar sukses bareng-bareng bersama dengan PPC, bersama dengan teman-teman semuanya ya. Saya Om Ben, saya pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video mendatang.